Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa kami Universitas Asik juga atau bisa kita singkat juga anjing. Di sini kita akan mempelajari suatu studi kasus ya, studi kasus tentang pemrograman fungsional. Di sini penginputan nilai mahasiswa yang kemarin kita akan upgrade. Jadi kita tambahkan fitur tanggal ya sepertinya dan juga by the way ini kalau misalnya kita ngomong-ngomong di sini kita ada di kantor ya. Ini kantornya Bapak Dhani Mandrax ya di sini. Ya karena kita mengungsi ya di kantor saya ini jaringannya tuh kurang ya, apalagi upload. Ya upload ini video 1 jam itu ya 2 jam lebih ya, mengkis-mengkis, menangis aja di sana. Jadi ya langsung aja kita langsung ke openingnya. Baik seperti biasa kita membahas soalnya juga ya, soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita langsung ngomong aja. Di sini kita modifikasi program yang akun sebelumnya lah intinya ya. Kemarin kan kita bikin yang sistemasi penginputan nilai mahasiswa kan, atau siswa kurang lebih begitu. Dan ini kita anggap aja ini adalah V2-nya atau versi 2-nya. Di mana kita akan mengupgrade dan dengan mengaplikasikan fitur tanggal begitu. Nah, di sini ini ada kalau misalnya kemarin kan kita punya guru ya. Nih, akun gurunya ini punya akses di mana dia bisa CRUD, create, read, update, delete dari untuk nilai murid maupun ke akun muridnya gitu. Kemudian ya seperti biasa yang kemarin itu student itu punya 4 kolom, ID, nama, habis itu tapi ini nggak ada UTS ya, tapi ada nilai ulangan harian dan juga nilai UAS. Kemudian selanjutnya lagi, ini guru diberi batasan untuk mengadakan ulangan harian maksimal 3 kali sehari. Dan di sinilah ini kita mengaplikasikan fitur tanggal kita. Selanjutnya, akun student bisa menampilkan nilai akhir dari student itu sendiri dan daftar nilai ulangan harian ditambah UAS. Nah, gitu. Ini kita akan menampilkannya itu nanti, ya. Kemudian ini sebenarnya kita ini salah kita ngambil yang ulangan hariannya saja sebenarnya untuk penampilannya. Ya, kalau nggak salah begitu. Coba cek sebentar. Oke, ulangan hariannya saja sebenarnya. Ini kalau misalnya mau ditambah UAS, kalian mau tambah UAS dan segala macam sebenarnya bisa aja karena ini cuma menampilkan doang. Nah, ini nilai akhir. Ini soal nilai akhir ini diperoleh dari nilainya di mana nilai ulangan harian ditambah UAS kemudian dibagi dua. Oke, kurang lebih begitu saja untuk soal. Oke, lanjut lagi. Dan dari soal kita langsung lanjut. Jadi di sini kita langsung overview aja sih. Di sini ada metode pembantunya di atas, kemudian struktur datanya. Ini importnya seperti yang sistemasi peminjaman buku. Kita ngomongin soal waktu juga, data jadinya ya. Kemudian sistem utamanya begini ya. Ini sorry, ini indennya harus diperbaiki sedikit ya. Merah itu sebenarnya indennya yang salah. Udah, gini. Ya, kemudian di sini ini soal sistemasi utama ya. Sistemasi utama, kemudian cara udah murid dan juga cara udah nilainya dan kita ada main menunya, kurang lebih begitu. Nah, jadi kita langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama ini adalah fungsi pembantu dan juga struktur datanya. Untuk fungsi pembantunya sama seperti yang sistemasi peminjaman ya, yang sebelumnya itu. Nah, kita punya metode is exist. Kita nggak usah menjelaskannya, soalnya kalau misalnya kalian mau tahu, ada di video sebelumnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita paksa, ini X sama Y. Ini X intinya adalah variabel yang pengen kita bandingkan dan Y ini adalah struktur datanya. Jadi kita ngecek nih, apakah si X ataupun nilai dari suatu variabel yang kita inginkan ini ada nggak dalam suatu struktur data, kurang lebih begitu. Kemudian dari str ini cuma menjadikan suatu tanggal itu jadi string dan juga kita cuma ngambil tanggalnya doang. Kalau misalnya kita tanpa date ini, nanti tanggal yang kita masukkan itu waktunya itu masuk seperti kayak waktu jam, menit dan juga detik itu masuk. Jadi kita batasi saja dengan date. Jadi yang kita ambil cuma date-nya doang. Kemudian di sini mencari ID, sama seperti yang anggota ID di peminjaman buku itu, di sini kita dengan nama saja kita mendapatkan indeksnya, secara iterasi ya. Di sini ya kita dapat indeksnya begini, kemudian kita bandingkan ya nama yang kita masukkan tadi sebagai parameter itu apakah ada di dalam salah satu nama murid lah begitu. Kemudian kalau misalnya ada, kita kembalikan saja indeksnya. Kalau misalnya salah, kita return false saja. Di sini, untuk murid 4 kolom, ya seperti anggota kemarin ya. Dia per indeks itu masih untuk murid-muridnya. Dan juga kolom-kolomnya itu sebagai key-nya lah. Ya, di sini. Nah, ada yang spesial di mana di sini ulangan harian. Ulangan harian adalah suatu key yang memang value-nya adalah dictionary. Dictionary-nya ini memuat suatu key-nya adalah tanggal dan juga nilainya sebagai value dan dia itu adalah list. Nah, di sini ini di mana kita tahu bahwa suatu hari atau suatu tanggal itu berapa kali ulangan gitu. Dengan beginilah sistemasinya, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya guru kita cuma punya satu dan juga tidak ada spesifikasi di soal, maka begitu kita
mendeskripsikannya atau mendefinisikannya cuma bebas saja. Di sini kita ada namanya dan juga ada ini namanya adalah sebagai key dan value-nya adalah suatu dictionary yang dimana key-nya adalah suatu tanggal dia melakukan ulangan. Begitu juga ya. Di sini 09 juga 16. Di sini sorry ini pengetesan ya. Ini nanti kita run. Oke. Ini atasnya 3. Bentar. Ya, dah gitu. Oke, lanjut aja kita ke sistemasi utama. Oke, kita langsung saja ke sistem utamanya. Sistem utamanya kita akan mendeskripsinya tidak terlalu rinci karena keterbatasan durasi berkaca dengan yang sistemasi peminjaman buku itu 1 jam. Jadi kita akan sedikit memperpendeknya ya. Di sini kita punya ada metode ya. Kita ada ulangan harian ya. Karena diminta ulangan harian ya, kita bikinkanlah metodenya gitu. Kemudian ada nilai akhir, penampilan nilai akhir begitu. Kemudian ada riwayat ulangan harian atau riwayat UH gitu. Nah, di sini untuk ulangan hariannya, ya kita ngambil tanggalnya saja. Tanggalnya dari tanggal sekarang yang dimana tanggal sekarang ini kita jadikan string, ya. Kita jadikan string. Kemudian di sini kita ngecek sebenarnya, ya, apakah tanggal ini benar-benar nggak ada. Ya. Jadi maksudnya adalah di sini ini kita ada iterasi di mana penciptaan suatu indeks ya di sini ya. Kemudian di sini kita ngecek apakah tanggal ini tidak ada di dalam murid UH ini. Dalam artian kita nggak bisa menabrak ya. Semisal nih tanggal sekarang ini ini anggap aja tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang ini udah ulangan harian. Kita mau ulangan harian lagi, ini nggak ketabrak. Jadi tetap nambah begitu. Niatnya sih begitu. Tapi kalau misalnya ada tanggal baru nanti di bawahnya. Tapi kalau misalnya tanggal sama, ini kita nambahkan ini aja. Jadi kita nggak akan menciptakan suatu pasangan key dan value yang sama gitu. Ya, dengan penjagaan begini. Nah, seperti yang di komennya ini sosialisasi tanggal ulangan harian murid sebenarnya begini. Ini berlaku untuk ketika memang kita nggak ada bisa dibilang nggak ada melaksanakan ulangan harian, baru kita bikin tempatnya lah begitu. Ya ini sama seperti peminjaman buku waktu itu. Nah di sini lanjut lagi nilai awal yang penting untuk perulangan di bawah ini. Jadi kita nggak bikin di sini if tanggal ini guru. Jadi kita menciptakan kayak value-nya adalah tanggal dan tokennya atau batasan dari dia menciptakan untuk ulangan harian itu. Ini kita kasih tempatnya aja dulu. Kurang lebih gitu. Nah, kita ciptakan anunya dulu. Ini ngecek nih, apakah tanggal sekarang memang ada. Komisnya ada, berarti nanti value batasan ulangannya kita ambil dari sana. Komisnya nggak ada, ya udah kita bikin ulangannya sama dengan 0. Nah, ini lagi sama dengan true. Ini adalah penggerak dari while-nya kita. While-nya kita itu adalah sistemasi utama dari ulangan hariannya. Di sini, apakah tanggal ini ada di guru apa enggak? Ya, apakah tanggal ini ada di guru apa enggak pertama. Kemudian kita ngecek lagi, apakah value-nya atau batasannya itu lebih dari sama dengan 3. Kalau memang lebih dari sama dengan 3, dia laginya sama dengan false, kita nggak bisa ulangan harian. Ini ya. Jadi intinya di sini, ini kita agak mundur kembali lagi. Di sini kita bikin tempatnya, ya. Tempat untuk ulangan hariannya bagi murid. Kemudian di sini, ini kita ngambil nilainya atau nilai batasannya di guru itu. Kalau misalnya ada kita ambil nilainya, kalau misalnya nggak ada kita inisialisasikan sebagai 0. Di sini ada variabel untuk penggerak ulangan hariannya. Dan di sini ini ngecek apakah batasan yang ada di dalam gurunya itu dengan tanggal sekarang itu benar-benar lebih dari sama dengan 3. Kita membatasi itu, membatasi di mana 3 ulangan sehari itu harus 3 kali saja gitu. Kemudian di sini untuk sistemasi utamanya. Sistemasi utamanya kita ada for dan juga beberapa penginisialisasi dictionary. Kemudian kita ada konfirmasi penginputan kembali atau penginputan lagi lah. Di sini ada input nilai murid per kali ulangan harian, kemudian kali pelaksanaan ulangan harian dan juga konfirmasi untuk melanjutkan. Di sini input nilai murid berkali ulangan harian, di mana kita akan melakukan iterasi mendapatkan indeks ya. Kita singkat saja begitu. Nah, di sini nama itu didapat dari per indeks dari murid ya. Ibaratkan kita ngambil namanya. Ini per indeks 0 kita ambil namanya, indeks 1 kita ambil namanya. Gitu saja. Kemudian di sini nilainya itu dapat dari Y ini. Ya. Intinya kita masukkan nilai untuk nama yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ibaratkan semisal nih, nilai untuk namanya ini, untuk si Jonathan gimana? Nilai untuk si Joseph bagaimana? Gitu-gitu. Ya, kemudian kita langsung append saja. Ya, untuk nilainya kita append saja begitu.
ya. Nah, di sini intinya secara logika ulangan harian itu nggak mungkin kalau kita menghindari di mana kayak semisal nih, eee, yang ulangan itu, kena semua lah satu kelas lah. Intinya kita ulangan harian itu cuma satu kelas kena semua dan kita nggak mentolerir kayak, siswanya tuh nggak ada. Kita nggak bikin, sistem yang begitu ya. Di mana semisal nih ada yang bolos atau bagaimana, itu gimana penginputan nilainya. Sebenarnya sih masih kurang itu. Jadi kami, menciptakan di mana ya kita ambil aja semuanya namanya. Ibaratkan semua struktur data yang di sini, kita langsung inisialisasikan di sini untuk ulangan hariannya, ya. Ya gini ya, dari sini ini penambahan token atau penambahan batasannya untuk si gurunya ini. Kemudian di sini untuk konfirmasi melanjutkan atau tidaknya, ya. Untuk ulangan harian cukup begitu saja, ya. Kemudian di sini untuk nilai akhir, ya. Oh ya di sini, kita parameternya adalah guru, jadi ini gimana caranya kita, menginisialisasikan tanggal sekarang dan batasannya dia untuk menciptakan, ulangan harian itu, ya, di sini. Pokoknya underscore guru ini, ya. Ini sering kepakai di sini. Kemudian selanjutnya, untuk nilai akhir. Nah, ini penampilan nilai akhir. Karena nilai akhir perhitungannya adalah tentang ulangan harian dan UAS kemudian dibagi dua, kita ambil saja nih. Pertama, gini, kita ambil ID-nya dulu, ID-nya si murid. Kedua, kita ambil tanggal, bulan, dan tahunnya ketika dia melakukan ulangan harian. Dia mau, kalau misalnya di sini kan kita punya pilihan ya, di mana ulangan hariannya kita bisa melakukan, eh, semisal hari ini kemarin sudah melakukan ulangan harian dan hari ini sedang melakukan ulangan harian. Dia mau milih, ini ulangan harian yang mana yang mau dijadikan nilai akhir. Bisa dibilang begitu ya, untuk sistem masih sekarang. Nah, di sini kita ambil aja, kita kita minta, si si murid ini mau ulangan harian yang kapan, gitu. Kemudian di sini ada penginisialisasikan, tanggalnya, di mana kita, hari, bulan, dan tahunnya kita masukkan ke DT ini, DT di mana, pengurusan datetime-nya itu kemudian kita jadikan string oleh fungsi datestr, kemudian kita bikin nih, kita melakukan list comprehension, di mana kita akan mengambil, tanggal ulangan hariannya saja. Lihat di sini, murid dengan ID dengan UH, KIS. KIS ini berarti ya ini, di sini. Kita ambil saja. Nah, selanjutnya kita ambil totalannya. Nah, ini total nilai ulangan harian yang dilakukan. Sebentar, sebentar. Kita habis dapat tanggalnya, kemudian kita ngecek apakah tanggal yang dia maksud atau dia input itu benar apa enggak. Kemudian di sini nilai UASnya kita ngambil dari kolom UASnya. Kemudian kita inisialisasikan awal, nilai ulangannya adalah 0. Kemudian di sini adalah panjang ulangan hariannya atau bisa dibilang misalnya tanggal sini ini panjangnya berapa. Gitu aja. Nah, kemudian di sini baru ini penghitungan dari berapa nilainya atau intinya di sini kita ngambil ininya. Elemen per listnya di dalam list ada elemen jadi per elemennya kita tambah sama dengan kan. Di sini ya, tambah sama dengan kan. Kita ambil semua, kita tambah sama dengan kan, kemudian kita ambil rata-ratanya. Dengan di sini kita bisa mewakilkan bahwa ini gimana caranya kita dapat ulangan harian. Gitu. Setelah kita dapat ulangan hariannya di mana dari rata-rata eh, rata-rata ulangan hariannya diambil pada suatu waktu. Kemudian kita hitung di mana nilai akhir ini sama dengan nilai yang kita dapatkan tadi, nilai ulang harian yang kita dapatkan tadi, kita tambahkan dengan UAS, kemudian kita bagi dua. Nah, kemudian kita tampilkan. Cukup begitu saja untuk nilai akhir. Selanjutnya untuk riwayat ulangan harian, karena ini cuma menampilkan doang, kita melakukan iterasi lagi. Ya, ada dua iterasi. Pertama, kita masuk ambil ID-nya dulu. Kemudian ini ada iterasi lagi. Ini kita ngambil dari kita mereferensikan dari UH atau ulangan hariannya. Ya, ini dalam ulangan harian ini sudah terjadi berapa kali. Gitu. Selanjutnya di sini, ini tanggalnya. Ini ngambil nilai per ininya. Ya, di sini X. Berarti dia ngambil nilai per ininya. Di sini. Jadi di sini dia ngambil tanggalnya. Di sini dia ngambil nilainya. Cukup gitu aja. Dah, ini untuk sistemasi utama cukup begitu saja. Oke, di sini kita langsung ke menu yang selanjutnya atau ke sistemasi selanjutnya yaitu CRD murid, di mana di sini pendek saja sebenarnya dibandingkan CRD nilai. Di sini untuk murid kita nambahkannya. Ini kita ada create
atau nambahkan si muridnya, kita membaca muridnya, kemudian kita update muridnya, dan juga terakhir kita delete muridnya. Nah, di sini untuk pengumpulan dari 4 fungsi tersebut, kita jadikan satu fungsi yang namanya CRUD murid. Nah, di sini untuk murid, kita pertama ngambil namanya. Kemudian kita ngambil panjangnya si murid sekarang, atau panjangnya ini, struktur data kita sekarang. Kita ambil aja. Kemudian di sini, ini gimana caranya, ini kita menggunakan generator expression di mana kita ngambil namanya saja untuk murid yang ada, ya. Kemudian di sini, ini pengecekan if not if exists nama kemudian get murid. Ini pengecekan apakah ini nama yang sudah ada di sebelumnya, nama yang ketika input, nama yang di-input nanti ini bener nggak ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, nama murid sudah ada. Jadi di sini intinya kita menghindari nama yang sama untuk per muridnya itu. Jadi kalau misalnya namanya sama, kita ujung-ujungnya susah untuk mendapatkan ID. Maka dari itu kita menggunakan statement if yang begini ya. If not is exist nama sebagai murid ini. Kemudian di sini kalau misalnya memang benar-benar gak ada atau memang namanya gak ada yang sama nih yang kita input tuh. Nah, maka dari itu kita append. Kita append saja. Kenapa append? Karena murid ini bentuknya adalah list, kita append saja. Kita masukkan dictionary, ya ini kolom awalnya. Kemudian kita masukin murid length. Nah, karena ID itu berurut, kita ambil aja dari panjangnya si murid itu. Ya, dengan begitu, ketika kita ngambil panjangnya si list, kita akan menciptakan ID yang berurut. Kenapa? Semisal nih ya, ini ada 3. Secara ID kan ini 0, 1, 2, tapi panjangnya 3. Ketika kita tambah, nanti yang selanjutnya itu ID-nya 3. Paham kan? Jadi ini udah kita sebutkan beberapa kali. Nah, kemudian ulangan hariannya ini akan ada ketika CRUD nilai saja sih sama UAS ini. Nah, ulangan harian karena memang dia dictionary dan UAS ini dia bentuknya sebenarnya sih ini cuma kosongan formalan biasa. Jadi nanti ini akan berubah bukan jadi list. Kemudian kita langsung konfirmasi rate murid sukses gitu aja. Rate murid kita langsung iterasikan saja secara indeks ya. Kemudian kita dapatin si per muridnya itu, per indeks itu ID maupun namanya. Cukup begitu aja, nilainya belum. Nilainya tidak. Ya. Untuk murid begitu saja. Untuk update lanjut lagi. Di sini kita masukin nama yang mau diupdate atau nama lamanya itu siapa. Kemudian di sini kita ambil panjangnya si murid sekarang ini. Kemudian kita ambil sebagai perbandingan si gen murid ini atau generator expression untuk namanya murid ini kita ambil ya buat perbandingan nanti. Kemudian di sini kita ambil ID-nya si murid berdasarkan function murid ID ini, parameternya nama yang kita input itu. Kemudian kita cek apakah nama yang akan diupdate itu benar-benar ada nggak? Intinya begitu. Kemudian kalau misalnya ada, kita minta untuk nama baru. Kalau misalnya nama baru sudah kita dapatkan, kita deklarasi atau kita inisialisasikan lah ke ID atau bisa dibilang kayak ID yang diincar lah atau ID-nya si nama lama itu. Kemudian kita langsung kasih aja update murid sukses begitu. Itu untuk update. Kemudian untuk delete ini kita masukin nama yang pengen kita update. Kemudian kita di sini kita ngambil namanya saja dengan generator expression. Kemudian kita ambil ID-nya. Di sini exist kita ngecek apakah nama yang memang ingin dihapus itu ada apa enggak. Kalau misalnya ada, kita hapus saja semuanya. Mereferensikan dari ID yang kita dapatkan, kita hapus saja langsung. Kemudian kita reset ID-nya untuk menghindari di mana semisal nih yang tengah itu kehapus, jadi nanti nggak berurut. Kita menghindari hal begitu aja. Ya. Oke, selanjutnya kita cuma kasih notifikasi. Nah, ini untuk CRUD-nya cuma milih kalau misalnya dia 1, 2, 3, 4, dia akan mendapatkan function yang dia inginkan. Cukup begitu aja. Oke, langsung saja ke CRUD nilainya. Di CRUD nilai ini sedikit banyak ya. Karena banyak lah. Kita ngurusin tidak hanya nilai ulangan hariannya saja, kita ngurusin tanggal ulangan hariannya juga, dan juga UAS-nya. Di sini ada create nilai. Create nilai biasa saja, create nilai juga biasa. Untuk update nilai, ini ada 3. Ini ada update tanggal UH, ada update nilai UH, dan juga ada update UAS. Untuk delete, ini kita delete nilainya, delete UH, delete nilai UH, dan juga delete UAS. Jadi kita ada banyak sekali metode ya. Kita jelaskan secara pendek saja. Di sini kita coba create. Untuk create kita nambahkan sebenarnya ini cuma nambah UAS doang. Kenapa kok nambah UAS? Sebenarnya untuk mendapatkan nilai ulangan harian itu didapatkan ketika kita laksanakan ulangan hariannya saja.
Kita batasi seperti itu. Untuk logikanya ini sangat panjang sekali. Maka kita batasi saja recreate nilainya untuk menampilkan nilai UAS saja, ya. Di sini kita masukkan nama muridnya yang ingin di-create atau ingin ditambahkan lah nilai ulangan harian, nilai ulangan UASnya itu, ya. Kemudian di sini seperti biasa get expression yang mengambil nama muridnya saja. Kemudian kita ngambil ID, kemudian dicek nih apakah nama si muridnya ini benar-benar ada apa enggak. Kalau misalnya dia benar-benar ada, maka kita langsung saja masukkan nilai UASnya, kita minta input dulu, baru kita inisialisasikan, baru kita print bahwa nilainya sukses. Create nilainya sukses. Selanjutnya read nilai apa yang saja ditampilkan. Kita melakukan iterasi secara indeks, kemudian kita baru ngambil namanya per indeks itu, ya per muridnya itu, kita langsung tampilkan ulangan hariannya, kemudian kita UASnya juga, gitu. Selanjutnya, update nilai. Update nilai menunya. Ini sekedar menunya ya, update nilai ini. Ada ini, kita akan ngambil satu-satu ya. Di sini update tanggal UH. Pertama kita akan ambil nilai nama muridnya dulu. Kemudian ini ada list comprehension dari nama itu, ya nama murid sekarang itu ada siapa aja. Ya, kemudian di sini kita ngambil ID-nya. Kemudian dicek nih, apakah nama yang di-input itu ada apa enggak. Kalau misalnya ada, kita akan melakukan apa yang di bawahnya. Kalau misalnya enggak ada, maka nama user tidak ditemukan. Selanjutnya di sini, eh, ini kita minta, karena ini update tanggal UH, ulangan harian, kita minta tanggal lamanya. Mau tanggal, mau bulan, mau tahunnya, kita ambil yang lama. Kemudian kita jadikan string. Di sini kita sudah mewakili string ya. Kemudian di sini ada list comprehension-nya. List comprehension-nya ini ngambil ngecek ulangan harian doang atau key ulangan hariannya. Jadi UH keys ini sebenarnya ngecek ininya, ya. Ngambil ininya doang. Kita kembali lagi ke cara udah nilai, ya. Di sini update tanggal UH-nya. Nah, ketika habis itu kita cek lagi nih, tanggal yang sudah dimasukin tadi atau tanggal lama yang dia masukkan itu benar apa enggak. Kalau misalnya benar ya udah, kalau misalnya salah ya udah print tanggal tidak ditemukan. Kalau misalnya dia memang benar, ya tanggal lama itu benar-benar ada, maka kita bikin input untuk tanggal baru, ya tanggal bulan tahunnya. Kemudian di sini kita jadikan string, kemudian baru dia diinisialisasikan. Karena ulangan harian atau murid kemudian muridnya ini ulangan hariannya adalah dictionary, maka dari itu kita melakukan pakai metodenya adalah metode update. Update key-nya menggunakan tanggal baru tapi value-nya adalah tanggal lama karena kita cuma ngurusin tanggal saja. Nah, begitu maka dari setelah kita update karena ini kita bukan list. Kalau misalnya list kan kita bisa mengganti suatu nilai dengan enak kan karena kita tinggal manggil indeksnya saja kemudian kita ganti nilainya. Tapi ini kita di dictionary maka kita lakukan update habis itu kita delete. Gitu saja ya untuk update nilai tanggal ulangan harian ya. Nah, itu baru tanggal. Ini langsung ke dalamnya tuh nilainya. Pertama minta nama, kemudian kita punya list comprehension untuk nama-nama dari murid sekarang itu. Di sini punya ID. Kemudian di sini cek apakah nama yang diinput ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada ya udah, kalau misalnya enggak ada ya nama user tidak ditemukan. Baru di sini untuk nilai ulangan hariannya ini diminta ulangan hariannya ini mau tanggal yang kapan. Yaitu kita ambil aja tanggal, bulan, dan tahunnya, baru kita jadikan string, baru kita ambil lagi, nih list comprehension lagi untuk tanggal ya. Ya, ini kita ngecek tanggalnya apa ya, untuk tanggal ulangan hariannya si murid yang kita incar ini. Ya, dengan ID yang di sini ya. Di sini kita ngecek lagi, apakah tanggal ulangan hariannya benar-benar ada apa enggak. Kalau misalnya ada, pertama kita ambil dulu panjang dari, nah ini mereferensikan nilai ulangan hariannya. Ini udah UH bisa tanggal. Tanggal dipanggil berarti itu key dipanggil value-nya masuk ya atau value-nya terpanggil ya. Kita ngincar ini berarti dapat ini ya kan. Nah, itu nanti yang dicek itu panjangnya berapa. Ya. Kita ngecek panjangnya di situ berapa. Kemudian di sini kita langsung melakukan iterasi secara indeks ya. Di sini baru kita ganti. Nah, masukkan nilai ulangan harian dalam ini maksudnya adalah semisal ini 3. Jadi kita ibaratkan ulangan harian ulang lah, bisa dibilang begitu. Jadi kita langsung inisialisasikan ulang, wah ini sebelumnya dia udah ulangan harian 3 kali. Nah, untuk update-nya ya udah kita mereferensikan ini berapa kali dia ulangan harian.
Misal ini ulangan harian pertama bagaimana, kita isi apa, ulangan harian kedua isinya apa, ulangan harian ketiga isinya apa, gitu saja. Jadi pada intinya blog ini, untuk, melakukan hal yang begitu. Kemudian untuk update UAS ini, singkat saja, karena ya cuma UAS saja, ibaratkan karena tadi sebelumnya itu adalah value-nya adalah suatu bentuk struktur data atau tipe struktur data, kalau misalnya ini dia enggak, karena dia cuma value, sudah ya. Kita minta namanya di sini, kita minta namanya, kemudian kita ambil generator, kita ambil saja ini list comprehension-nya dari nama murid sekarang, kemudian kita ambil ID-nya, kita cek apakah nama sekarang ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada, baru kita ambil. Kita minta nilai nilai barunya mau yang berapa, baru kita inisialisasikan. Bisa kita print, gitu aja. Untuk delete ini sebenarnya yang banyak itu cuma autentikasinya saja. Di sini ada delete ulangan harian, nilainya maupun UAS-nya. Jadi delete UH dalam artian ini minta delete tanggalnya saja. Delete tanggalnya kita minta namanya, kita minta ID-nya. Kemudian di sini ini list comprehension buat ngambil namanya doang. Kemudian di sini kita cek apakah nama sekarang ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada ya wis, kalau misalnya enggak ada, ya udah nama user tidak ditemukan. Ketika memang ini is exist atau nama yang kita incar ini benar-benar ada, maka dari itu kita ambil ID-nya dulu. Setelah ID-nya kita minta nih, ini mau tanggal ulangan hariannya kapan yang mau dihapus. Kemudian kita jadikan string. Setelah string, kemudian kita ngecek nih. Di sini ya seperti biasa ini kita melakukan list comprehension kepada tanggal yang ada. Kemudian kita cek apakah tanggal yang di input tadi memang benar-benar ada. Lihat nih, tanggal dengan gen tanggalnya. Kemudian kalau ada ya udah kita delete, kemudian kita print saja. Dari ulangan harian begitu. Delete nilainya seperti sebelumnya. Namanya diminta. Kemudian kita minta list comprehension dari nama murid yang ada. Kemudian minta ID-nya. Kemudian kita cek apakah namanya ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada, ini ada perulangan nih. Ini sebenarnya ID-nya tidak diminta dua kali. Dah. Kemudian di sini minta tanggal bulan dan tahunnya ya untuk ulangan hari yang diincar itu atau nilainya itu. Kemudian di sini kita akan jadikan string. Kemudian di sini yang ini adalah mereferensikan tanggal yang ada di ID ataupun ID dari murid yang diincar itu. Kemudian di sini kita cek apakah tanggal yang di input memang benar-benar ada. Kalau misalnya benar-benar ada, kita delete-nya sebenarnya tidak menggunakan keyword del ini, tapi kita cuma inisialisasikan dia sebagai list kosong. Sudah untuk nilainya. Kemudian untuk UAS-nya cukup apa ya? Ini mudah saja. Soalnya kita minta namanya doang, kemudian kita cek apakah ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada, kita tinggal nolkan saja. Ya. Ini untuk cara udah nilai cukup begitu aja ya. Jadi cukup banyak sekali, terutama di delete sama update-nya. Dia ya delete sama update kita gabungkan itu sudah 6 metode atau 8 metode sebenarnya. Oke, begitu. Langsung saja kita main menu dan setelah main menu kita langsung coba untuk praktek. Baik, langsung saja kita coba ya main menunya. Nah, main menunya di sini. Nah, ini ada menu dan juga main ya. Di sini untuk menunya ini X merepresentasikan pilihan kita. Gimana pilihannya ini mau login sebagai apa? Mau sebagai guru ataupun murid. Nah, kita cek kalau misalnya satu berarti guru berarti masuk sini, kalau dua berarti murid dia masuknya seperti ini. Kemudian di sini untuk guru kita masuk melakukan autentikasi ya. Ini kita kasih variabelnya out ya. Berarti dia konsis atau mengandung nama gurunya. Kemudian kita cek apakah nama yang dimasukkan tadi ini benar nggak dengan struktur data guru nih. Ada apa enggak? Kalau misalnya ada ya udah, tinggal langsung lakukan pilihan menunya, mau cari undi murid, mau cari undi nilai, ataupun langsung melakukan ulangan harian dengan memasukkan nama yang dia masukin tadi. Ya, kalau misalnya murid, ini ya seperti biasa lah, ada generator expression yang ngambil nama-nama murid sekarang, kemudian ini dia minta di sini kita masukkan nama muridnya, kemudian kita cek apakah nama murid ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada, ya udah kita melakukan pilihan menunya. Nah, pilihan menunya ini cuma nilai akhir sama riwayat ulangan harian doang, gitu. Ya. Di sini ini baru, ini mainnya ini gimana caranya kita biar kita ngulangi terus lah. Jadi kita input nilai terus atau melakukan menu terus karena kita di notebook bisa saja kita ngerannya kan enak. Tapi ini sebenarnya ini untuk memudahkan kalian bagi kalian yang memang copy paste-nya pakai VS Code. Menjalankannya di VS Code bukan di notebook. Jadi kurang lebih begitu untuk menu. Kita lanjut langsung ke mencobanya.
kita langsung pengetesan tapi ada perbaikannya di sini nih. Sebelumnya ada di sini kan, ya, untuk pengecekan batasan dari si gurunya. Nah, kita pindahnya di sini. Supaya apa? Supaya dimana ketika kita mau input lagi, kita nggak bisa. Kan kadang ini ketika kita semisal nih, kita udah input 2 kali nih di sini. Kemudian keluar habis kita ya seperti itu, kita keluar, masuk lagi. Biar intinya apa? Intinya supaya ini terbaca ya. Ini supaya ini terbaca. Kalau misalnya kita taruh di atas, ketika kita langsung mengkonfirmasikan mau melanjutkan ulangan lagi, ini tidak terbaca. Kenapa? Yang ini tidak terbaca kalau di luar. Makanya kita masukin ke dalam saja. Dan ini dengan pengetesan di sini ini lebih aman. Dimana lebih aman apa? Lebih aman untuk mengimplementasikan ini. Intinya begitu. Ya. Jadi intinya ini kita melakukan perbaikan aja lah. Ya, gitu. Kemudian kita coba lagi, kita langsung pengetesan saja. Kita pengetesan, kita manggil mainnya. Kemudian kita sebenarnya sih lebih mudahnya kita login sebagai murid saja. Kita masukkan nama muridnya, semisal nama muridnya adalah Jotaro. Kita nampilkan nilai akhirnya. Ya. Nilai akhir. Kita mau nilai akhir dengan kalkulasi ulangan hariannya yang mau kapan. Di sini ulangan hariannya adalah 09/10/2022. Nah, di situ ini 09 adalah otomatis dari si DT-nya itu atau dari date-nya itu. Ya, semisal kita masukin 1, jadi nanti di 01. Jadi itu permasalahan konversi dari input menjadi output ya. Di sini jadi inputnya demikian itu nggak bermasalah sih. Misal nih, jadi tanggal 9 bulan 10 2022. Ya, nilai akhirnya maka 85. Kita tinggal hitung saja sebenarnya. Ulangan hariannya si Jotaro. Nah, di sini 70, 90, 80 ini ditambah semua. Didapat berapa? Kemudian ini kita tambah semua, kita bagi intinya kita ambil rata-ratanya. Kemudian kita tambah ini, kemudian kita bagi 2. Ketemu 85 sebenarnya kan. Oke, untuk nilai akhir cukup begitu saja. Kemudian kita lagi saja. Nah, kita masuk murid, tapi kita masukin Jotaro lagi. Nah, kita masuk ke riwayat ulangan hariannya. Nah, ulangan hariannya ini, ya, ini ulangan hariannya Jotaro 17. Nah, ini sebenarnya karena kami pernah sebelumnya sudah melakukan ulangan harian lagi, ya, makanya ada ini. Padahal sebelumnya cuma begini doang. Ini ya, kami melakukan pengetesan juga sebelumnya. Ya, intinya begitu. Jadi tidak masalah, kita stop dulu. Kita coba nih melakukan ulangan harian lagi. Ya, kita ulangin saja. Di sini kita murid sudah ya, tinggal admin si gurunya saja. Nah, untuk guru namanya guru 1. Misal kita langsung CRUD murid saja. CRUD murid kita langsung create saja, namanya muridnya adalah Dani. Kemudian kita lanjut lagi, semisal kita mau nampilkannya, maka kita read saja murid habis CRUD murid ya, read muncul Dani ini ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita masuk sebagai guru. Kemudian nama gurunya ada guru 1. Lanjut lagi CRUD murid, kemudian kita update. Nah, kita update ini si Dani ini kita update. Update misal namanya Dani Cak Nan. Biar aku cipta. Suwe-suwe boga. Lanjut lagi kita akan delete. Kita akan masuk sebagai guru 1. Kemudian kita akan murid. Nah, kemudian kita akan melakukan delete dari namanya adalah Dani Cak. Nah, berhasil. Kita stop dulu. Kita cek. Kita udah read benar. Kita lihat lagi. Nah, nggak ada lagi. Nah, itu CRUD murid sudah. Kemudian kita akan melakukan CRUD nilai. Nah, kemudian kita masuk ke guru sebagai guru 1. Dan kemudian ini kita langsung CRUD nilai. CRUD nilai kita langsung saja ke create nilainya. Kita create nilainya semisal kita yang udah ada ya, Jonathan. Masukkan nilai UAS-nya, kita masukkan nilai barunya saja. Ini dia 70, kita jadikan 100 saja. Create nilai sukses. Stop. Ya, kita create jadi 100. Kemudian kita cek lagi, kita akan melakukan CRUD lagi. Kemudian kita akan nilai, kemudian kita read, udah ada. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan jadi guru 1.
Kemudian kita CRUD nilai, habis itu kita update ya. Kita update pertama tanggal ulangan hariannya. Tanggal ulangan hariannya ini tanggal ulangan hariannya si Jonathan berarti dia 9/10/2022. Tanggal bulan baru adalah berarti tanggal sekarang aja 17/10/2022. Udah, stop. Untuk tanggal ulangan harinya dia berubah. Selanjutnya lagi. Kemudian kita jadi guru 1. Kemudian kita akan melakukan CRUD nilai. Sudah create, sudah read, sudah update. Kita update lagi ya. Kita update nilai ulangan hariannya. Ulangan hariannya, nah namanya itu ada Jonathan, tanggalnya itu adalah 17/10/2022. Masukkan ulangan harian 1, misal dia 100, 100, dan 100. Kemudian kita stop. Kemudian kita cek lagi di sini. Sudah 100. Selanjutnya lagi kita akan CRUD terakhir ada kita ganti si UAS-nya itu karena terlalu overpower ya 100 ya. Nah, kita guru 1. Kemudian kita akan CRUD nilai, kemudian kita lakukan update-nya update UAS. Update UAS-nya misal kita jadi 90. Ya. Oke, sorry. Kita akan lakukan lagi. Ya, kita CRUD murid saja. Sorry. Ya. Kita ulang lagi ya update-nya ya, update nilai UAS-nya. Oke. Jonathan nama ulangan UAS barunya itu adalah 90. Oke, stop. Kemudian cek lagi dia 100 sebelumnya jadi 90. Untuk CRUD-nya baru kita delete ya. Kita akan mencoba delete UAS-nya. Kemudian kita langsung sorry. Kita ke murid terus ya. Kita langsung ke guru 1, kemudian kita langsung CRUD nilainya, kemudian kita lakukan delete. Delete-nya kita delete pelaksanaan ulangan hariannya. Ya, pertama kita delete UAS-nya dulu. Ya. Delete UAS-nya namanya adalah Jonathan. Oke, delete UAS-nya berhasil, stop. Kita lihat UAS-nya kosong. Kemudian kita cek lagi, kita lakukan lagi guru 1, kemudian nilai, kemudian kita delete lagi, misal nilai ulangan hariannya. Ulangan hari ini namanya Jonathan, tanggal pelaksanaannya adalah tanggal sekarang ya, 17/10/2022. Bila ulangan harinya berhasil, cek lagi. Kosong. Kita coba lagi. Guru 1, kemudian kita CRUD nilainya, kita lakukan delete, 1. Tanggalnya 17/10/2022. Sorry. Oke, guru 1. Kemudian nilai, delete, kita delete tanggalnya, masukkannya, namanya adalah Jonathan. Oke, tanggalnya adalah 17/10/2022. Oke, 0, stop, dihilang. Gitu. Udah, itu untuk CRUD nilainya. Langsung aja kita ulangan hariannya. Kita langsung inisiasi ulang. Ibaratkan kita kembali lagi ke isi struktur data yang begini. Baik, langsung aja kita ulangan harian. Dari ulangan hariannya. Ini guru 1 namanya, kemudian kita akan ulangan harian. Ulangan harian masukkan nama nilai untuk Jonathan. Ini ulangan harian pertama ya. Masukkan semisal dia 70. Karena Joseph nyontek dengan Jonathan 70. Yotaro kerjain sendiri 60. Dah, gitu. Oke, kita akan ulangan harian lagi ya. Jonathan sekarang dia sudah belajar, maka nilainya 80. Kemudian Joseph juga nyontek 80. Dan Jotaro karena dia nyontek juga ujung-ujungnya, kemudian dia belajar lagi, kita langsung tambah aja nilainya sebagai di sini 90. Ya, kita stop dulu. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, ini karena kita belum input ya di sini ya. Nah, untuk stop, udah murid gini. Oke, di sini ya.
70, 80, 80, 60, 90. Oke, kita akan melakukannya lagi. Guru 1. Kemudian kita melakukan ulangan harian, masukkan nilai Jonathan semisal dia 100. Ini Joseph juga 100 dan juga Jotara juga 100. Ulangan harian lagi. Sudah batas. Maka itu kita karena posisinya si pengecekan batas itu ada di dalam while, kita aman. Intinya begitu. Ya. Bagi kalian pengen dengan codingannya nanti saja ya. Mungkin kalian bisa menemukan saya. Oke. Dan itu aja ya. Oke, kita stop karena ulangan hariannya saja. Kita cek lagi semuanya. Udah 70, 80, 100. Oke, semuanya sudah ada. Jadi cukup begitu saja. Jadi kita sudah panjang ya. Kita sudah ngomong-ngomong soal codingannya secara tidak secara rinci banget, lebih durasi, dan kita sudah mengecekkan perbaikan. Dan mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen pada video ini. Dan juga bisa menyampaikan kritik dan saran di kolom komentar ya, karena untuk subscribe, ketika kita mencapai 1000 subscriber kita akan mengeksploitasi sesuatu seperti youtuber di luar sana ya. Kayaknya ada yang room tour segala macam kan, ada yang bahkan jemput, tapi itu udah lama kan ya. Silahkan juga untuk share ya, sharenya bisa di grup kelas atau kemanapun juga, dan jangan di share di grup Aslap, ada ya saya diburu sama Aslap ya. Jadi kurang lebih begitu. Salam asik juga.